Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anjani dengan nomor NIM 2014020053. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran atau mata kuliah, yaitu Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyah dengan dosen pengampu Ustaz Satria Dinata MPD. Baiklah, pada pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyah ini, yaitu metode penelitian dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode adalah cara yang dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk memecahkan masalah yang dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masalah sendiri yaitu ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang kita temui atau kita jumpai, atau antara seharusnya dengan faktanya. Dari sini kita dapat memberikan sebuah contoh seperti seharusnya siswa MTS kelas 7 mampu menghafal 1000 mufradat, tetapi faktanya tidak. Nah, seharusnya ini kita dapatkan dari teori atau data yang sudah kita baca, sedangkan faktanya ini kita dapatkan dari apa yang kita jumpai di lapangan, apakah sesuai dengan teori tersebut atau tidak. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan kita yang kedua, yaitu Khalfiyatul Bahsi atau latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini terdapat 3 landasan yang harus ada pada penelitian kita, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua yaitu landasan teoritis, dan yang ketiga yaitu landasan faktual. Maka dari itu kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, pada landasan filosofis ini kita harus ada tiga bagian yang harus ada pada landasan filosofis ini. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi ini adalah hakikat atau pengertian dari suatu masalah yang akan kita bahas. Misalnya yaitu penerapan media gambar untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab pada kelas 7 MTS Al-Hidayah. Nah, di sini kan masalahnya itu ada pada mufradat. Nah, pada landasan ontologi ini kita akan merincikan pengertian dari mufradat, apa itu mufradat dan macam-macamnya. Yang kedua yaitu epistemologi atau yang dipelajari. Pada epistemologi ini, apakah mufradat ini dipelajari di sebuah sekolah tersebut atau tidak? Jika dipelajari, maka kita akan melanjutkan pada penelitian berikutnya. Jika tidak, maka kita harus mencari di mana sekolah yang mempelajari mufradat tersebut. Yang ketiga yaitu aksiologi atau manfaat dipelajari mufradat ini. Setelah kita meneliti apakah mufradat ini ada manfaatnya atau tidak. Yang kedua yaitu kita masuk kepada landasan teoritis. Landasan teoritis. Pada landasan teoritis ini kita menceritakan metode atau media atau keunggulan-keunggulan dari metode atau media yang ingin kita pakai tadi, atau obat dari masalah yang telah ada. Tadi kan contohnya itu seperti penerapan media gambar untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab pada kelas 7 MTS Al-Hidayah. Nah, obat di sini yang kita pakai yaitu media gambar. Nah, kita menjelaskan apa itu media gambar dan bagaimana penggunaan media gambar tersebut terhadap mufradat yang ingin kita teliti. Selanjutnya yaitu landasan faktual. Nah, pada landasan faktual ini kita menceritakan fakta-fakta yang terkait atau fakta-fakta yang ada. Nah, dari sini fakta tersebut kita dapatkan melalui 3 cara atau 3 sumber, yaitu paper, person, dan place. Nah, paper ini yaitu dari dokumen-dokumen yang sudah kita baca seperti nilai-nilai siswa atau angket. Selanjutnya yaitu person atau orang. Nah,
setelah kita melakukan wawancara sehingga kita mendapatkan informasi dari hasil wawancara tersebut. Selanjutnya yaitu place atau tempat kita melakukan penelitian tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga pada pembahasan kita ini yaitu ad-dirasah as-sabiqah atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yaitu yang relevan atau ada persamaan dengan media yang dipakai, tetapi ada juga perbedaannya dengan penelitian yang kita lakukan. Adapun manfaat dari ad-dirasah as-sabiqah ini yaitu untuk melihatkan keaslian penelitian kita dan menunjukkan adanya perbedaan dari penelitian sebelum-sebelumnya sehingga penelitian kita ini tidak dianggap plagiat. Adapun tahapan dari peneliti ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama peneliti atau nama si peneliti ini, yang kedua yaitu judul, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada metode, dan yang kelima ada hasil. Nah, dari yang 5 ini seandainya ada 4 persamaan di sini, tetapi kita harus ada perbedaan. Misalnya di metode kita sama, tetapi di judulnya kita beda. Nah, ini yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, dari hasil ini terbagi menjadi 2, yaitu hasil yang bersifat asumsi dan yang bersifat hipotesis. Dari yang bersifat asumsi ini yaitu keyakinan yang secara menyeluruh atau secara umum yang disepakati. Sedangkan yang hasil yang bersifat hipotesis ini yaitu dugaan sementara yang dibutuhkan kebenarannya. Nah, dari hipotesis ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Dapat kita contohkan pada hipotesis alternatif ini seperti media gambar berpengaruh terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Sedangkan hipotesis nol yaitu kebalikan dari hipotesis alternatif ini. Dapat kita contohkan seperti media gambar tidak berpengaruh terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Selanjutnya ada PTK dan eksperimen. PTK ini adalah penelitian tingkat kelas, yaitu penelitian yang bersifat meningkatkan. Sedangkan eksperimen yaitu penelitian yang bersifat uji coba. Mungkin hanya sekian video pembelajaran kita sekali ini. Mohon maaf atas kurang dan salahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.